Oke, jadi pertemuan kali ini kita hanya membahas seputar tentang hotel. Sebenarnya apa itu hotel, kemudian pengertian hotel itu apa, dan lain sebagainya. Nah, jadi pertemuan pertama ini, di slide pertama ini ada pengertian hotel syariah. Jadi berdasarkan Parforsel, Parpostal atau keputusan Menteri pada tahun 1987, itu ada pengertian hotel, yaitu merupakan salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian jasa pelayanan penginapan, menyediakan makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. Nah, jadi ini pengertian hotel secara panjangnya ya, atau secara yang sudah dibakukan oleh Kementerian Pariwisata. Jadi berdasarkan keputusan Menteri, hotel itu pengertian panjangnya itu ini. Nah, tapi kalau pengertian singkatnya adalah tempat penginapan. Itulah hotel. Nah, ini ada fungsi dan tujuan hotel. Jadi fungsi utama dan fungsi tradisional dari suatu hotel adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan penginapan, kemudian makanan dan minum, mandi, kemudian istirahat, dan sebagainya bagi para tamu yang dikelola secara komersial. Jadi fungsi dari hotel selaras dengan tujuan bisnis dalam hospitality industry, yaitu menciptakan keuntungan melalui penciptaan dan pemeliharaan kepuasan pelanggan. Nah, jadi kalau dia fungsinya utama secara tradisional itu, hotel itu merupakan tempat penginapan, kebutuhan penginapan, terus dia juga menyediakan makanan dan minuman, kemudian tempat mandi, istirahat, dan sebagainya yang dikelola secara komersil. Nah, itu fungsi-fungsi utama atau fungsi tradisional. Jadi kalau fungsi yang selarasnya itu, hotel itu merupakan suatu hospitality industry. Dia menciptakan keuntungan melalui penciptaan dan pemeliharaan kepuasan pelanggan. Nah, jadi kalau yang fungsinya sebagai tujuan bisnis, dia itu harus memelihara pelanggan atau memelihara fasilitas-fasilitas yang ada di hotel sehingga dia menciptakan keuntungan bagi si pengelola. Nah, itulah fungsi yang selaras atau dapat dikatakan sebagai tujuan dari bisnis itu sendiri. Kita lanjut. Saya kecilkan. Nah, ini seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak kebutuhan masyarakat yang mampu dipenuhi di bidang hotel. Fungsi hotel bukan hanya sekadar tempat penginapan atau istirahat bagi para tamu, akan tetapi hotel telah memiliki banyak fungsi. Di antaranya dijadikan sebagai tempat tujuan pertemuan pejabat-pejabat penting, kemudian konferensi, kemudian meeting, seminar lokakarya, musyawarah nasional dan internasional, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat dari pengertian secara tradisional, hotel itu adalah tujuannya itu adalah jadi hotel itu kalau secara tradisional dia itu tadi memiliki fungsi sebagai tempat penginapan. Ya, hanya menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya seperti tadi makanan atau food court, kemudian tempat mandi itu dalam artian kolam renang kan begitu. Terus kemudian kafe dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, hotel itu bukan hanya itu aja fungsinya. Tetapi hotel itu juga memiliki perkembang fungsi seperti sebagai tempat pertemuan pejabat, seperti tempat konferensi, meeting, seminar, dan lain-lainnya. Jadi karena seiring perkembangan zaman, jadi hotel itu berkembang fungsinya, bertambah fungsinya, juga menjadi tempat pertemuan pejabat, kemudian konferensi, kemudian meeting, seminar, dan lokakarya lain-lainnya. Ini kita lanjut. Nah, berbanding lurus dengan fakta bahwa potensi pariwisata di Indonesia dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.
Hal tersebut dapat dilihat bahwa hotel sebagian penyumbang pendapatan domestik bruto atau PDB sebesar 5%. Pariwisata Indonesia juga ditopang oleh kunjungan wisatawan asing yang tahun 2012 tumbuh menjadi 5,04%. Ya, ini dari 7,6 juta pada tahun 2011 meningkat menjadi 8 juta pada tahun 2012. Kemudian jumlah tersebut semakin meningkat di tahun 2013 menjadi 8,8 juta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 10,4 juta jiwa wisata mancanegara. Nah, jadi selain mendapatkan keuntungan bagi pengelola, hotel ini juga menyumbang pendapatan domestik bruto atau menyumbang pendapatan negara sebesar 5%. Jadi kalau dilihat dari angkanya, dari tahun 2012 sampai 2015 itu peningkatan itu terus terjadi. Meskipun peningkatan itu terjadi tidak secara signifikan, tapi kalau dilihat pertumbuhannya cukup signifikan, pertumbuhan bisnis hotel tersebut. Jadi hotel ini atau pariwisata itu merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia, yaitu nomor 5 ya, nomor 5. Nomor satunya itu adalah apa namanya, kalau rokok, tembakau. Jadi pendapatan domestik bruto itu penyumbang terbesarnya adalah tembakau. Nomor 2-nya itu saya lupa nomor 2-nya. Kalau yang nomor 3-nya itu dia ada apa, kalau misalnya kita kerja di luar negeri itu apa, jadi TKW ya? Ada yang tahu? Nah, itu penyumbang devisa terbesar di Indonesia nomor 3. Nah, kalau hotel ini mungkin ke urutan ke-10 hanya 5%, tapi ke urutan ke-4 itu ada pariwisata. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini ruang lingkup usaha perhotelan. Nah, selain sebagai penyedia fasilitas penginapan, sementara bagi para tamu, wisatawan maupun non-wisatawan, hotel menjadi penggerak sekaligus penunjang kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat sekitar. Hotel merupakan bagian integral dari usaha pariwisata dengan menyediakan fasilitas-fasilitas berikut, seperti pelayanan kamar tidur, pelayanan makanan dan minuman, pelayanan cucian tamu, pelayanan penunjang lain seperti tempat-tempat rekreasi, fasilitas olahraga, pusat bisnis, ruang conference, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. Bila sebelumnya hotel itu hanya menyediakan pelayanan kamar tidur dan pelayanan makanan, ini juga berkembang menjadi ada juga di hotel itu yang dia menyediakan tempat cuci tamu atau dalam kata lain itu seperti laundry, kan begitu. Kemudian ada penunjang lainnya seperti tempat-tempat rekreasi, kan banyak tuh hotel-hotel sekarang yang menyediakan tempat rekreasi, kemudian fasilitas olahraga atau gym ya. Jadi di hotel itu juga sekarang sudah ada tempat gym. Kemudian pusat-pusat bisnis ini biasanya dia kalau yang di hotel itu seperti pincalang ya. Ada yang tahu pincalang itu apa? Ada? Ada yang tahu pincalang? Nah, jadi pincalang itu seperti jual beli saham. Kayak di Uniland itu kan sebenarnya itu kan hotel gitu, Uniland. Nah, tapi dia juga ada di situ tempat penjual saham. Begitu juga di JW Marriott. Nah, JW Marriott itu kan hotel, tetapi di bawahnya juga ada perusahaan-perusahaan pinjalang seperti penawaran saham. Nah, makanya kalau misalnya nanti kalian apa namanya, selesai kuliah kan cari kerja tuh, biasanya mereka tuh banyak menawari pekerjaan di Pincalang, tapi hati-hati di situ juga banyak penipuan di perusahaan-perusahaan itu. Nah, jadi perlu hati-hati. Nah, kemudian di sini dia ada namanya juga ruang konferensi atau ruang seminar. Nah, ruang seminar
Jadi selama kalau dahulunya tradisionalnya itu tidak ada tempat-tempat seminar atau tempat-tempat conference. Jadi dia itu hanya kebutuhan untuk menyediakan tempat tidur, rumah tidur, kan begitu, kamar tidur kok, rumah tidur, kamar tidur. Nah, jadi seiring perjalanan perkembangan zaman, kebutuhan untuk seminar itu besar. Nah, maka di hotel lah menyediakan tempat tersebut. Jadi yang harus, bukan yang harus ada ya, fasilitas yang sering ditemui di hotel. Ada pelayanan kamar tidur, kemudian pelayanan makanan dan minuman, pelayanan cucian tamu, kemudian tempat-tempat rekreasi, fasilitas olahraga, pusat bisnis, dan lain sebagainya. Nah, ini karakteristik dari hotel. Jadi dilihat dari produk yang ditawarkan, produk hotel memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama itu ada produk nyata seperti penjualan kamar, kemudian makanan, minuman, kolam renang, dan sebagainya. Yang kedua ada produk tidak nyata seperti keramat tamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada produk segar tidak tahan lama seperti bahan makanan, sayuran segar, daging, ikan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada produk tahan lama seperti soft drink, pelengkap tamu, dan lain sebagainya. Nah, ini karakteristik dari hotel. Jadi dilihat dari produk-produk yang ditawarkan. Ada beberapa produk yang ditawarkan yang ada di hotel. Mungkin sampai sini aja penjelasan saya. Kira-kira ada yang tidak jelas atau yang ingin dipertanyakan atau yang ingin kita diskusikan, saya persilakan. Kita kembali ke room. Konsultasi judul. Banget kerja, Bang. Lagi ngajar. Bentar. Ada yang mau ingin didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Nah, jangan gitu kali lah lihatnya. Siapa ini namanya? Di bawah Arashi Syahdat tengah tuh. Udah. Ada yang mau ditanya atau kita diskusikan? Jadi nanti bentuk pertemuan kita selanjutnya makalah ya, saya share untuk topik-topiknya. Ini bahannya ini bangku kosong, serem juga banyak bangku kosong. Bangku kosong satu aja udah serem. Ada yang mau ditanya atau diskusikan tentang hotel ini? Perkenalan aja tentang hotel. Sebenarnya hotel itu bagaimana dan fungsinya apa, kan gitu. Fasilitas yang harus ada itu di hotel itu apa. Nanti kalau lebih selanjutnya kita lebih masuk kepada hotel syariah. Sebenarnya apa aja yang harus ada di hotel syariah dan siapa-siapa saja yang melakukan pengawasan di hotel syariah. Lebih ke manajemennya, manajemen perhotelan syariah. Nanti di hotel syariah itu ada hilal 1 dan hilal 2. Jadi kalau hilal 1 itu apa dan hilal 2 itu bagaimana? Ada yang mau ditanya? Kita bayar beban iklan, berarti debitnya nggak usah. Beban ini nggak usah. Berarti beban jadi udah masih ya. Ini berapa tadi di uang debit? Bayar beban iklan sama keras. Jangan diem-diem baik. Bisa diem-diem baik. Ya, saya baru beli kacamata di online.
Ayo jangan senyum-senyum aja loh. Ada? Atau kita paskan? Senang kali kalian kalau udah dipaskan. Pas Pak, pas Pak. Nah, kan? Kalau udah dibilang pas, pas Pak. Pas. Saya mau snorkeling dulu. Snorkeling online. Jadi harus pakai kacamata. Karena kita belajar hotel dan fasilitas hotel itu adalah kolam renang, maka saya beli kacamatanya dulu sebelum pergi berenang. Aulia udah ada di sini, Aulia? Belum ya? Aulia belum ada di sini ya? Sekretarisnya siapa? Atau wakil Sela, ketua? Pak. Ah, Sela nanti dilihat teman-temannya siapa yang tidak hadir, di list ke saya, biar nanti saya absen melalui manual aja. Mana Sela? Baik, Pak. Coba res. Mana Sela? Ah, kan nampak. Mana Sela? Yang mana namanya Sela? Oh, ini yang namanya Sela. Nah, jadi saya pindah ke depan nih sekretaris kalian. Namanya Sela. Nampak kan? Iya, Pak. Ada. Oke, jadi yang nanti Sela buat absen ya. Buat absen, kemudian nanti kirim ke saya. Baik, Pak. Oke, jadi pertemuan ketiga nanti kita buat games, tapi bukan Squid Games. Kita buat games untuk pertemuan keempat. Jadi saya wajibkan untuk nanti saya konfirmasi lagi untuk pakai laptop. Kita main games, tapi tentang hotel, masih perhotelan. Tapi bukan Squid Game, tenang aja, masih hidup kalian. Nggak bakal, nggak ada yang mati, tenang aja. Oke ya. Kalau sudah tidak ada lagi, tidak ada yang ingin ditanyakan, kita sudahi pertemuan kita pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Oke, ada yang mau diskusikan di luar materi? Nggak ada? Salah saya. Kapan masuk kampus? Kapan masuk kampus, kampus? Ah, ini kita juga Ya, yang Pak. nggak tahu. Saya juga udah pengen juga masuk kampus. Tapi belum ada keputusan kapan kita masuk kampus. Nanti bakal diinfokan kapan kita masuk kampus. Ada lagi? Jika tidak ada yang mau keluar, silakan keluar. Pintunya ada di kanan dan ada di kiri, jangan ke depan. Kalau ke depan itu tembok, nanti ketatap tembok. Oke ya? Ya, yang mau keluar